Om Swastiastu, para pemirsa, semeton, umat Sudharma yang berbahagia, dimanapun Anda berada. Semoga kita semua diberikan keselamatan, kesehatan, dan lindungan oleh Ide Sang Yang Widi Wasa. Kembali lagi bersama saya, Geria Putra Mandara Channel, akan mengajak semeton untuk membahas tentang tata cara kita membuat pekarangan baru. Adapun sumber-sumber yang akan kita pakai dalam pembahasan ini, salah satunya ada sumber yang bernama Asta Bumi Prakempesa Master. Itu yang akan kita pakai sebagai referensi acuan dalam pembahasan kali ini. Nah, di dalam Asta Bumi itu ada kutipan seperti ini: yang sira ngawi karang tata sakena kang siti rumuhun sikut satak pada wenang petang sesanya. Yang artinya begini, kalau kita membuat sebuah pekarangan perumahan, tempat tinggal, ataupun pariangan, pura, ataupun tempat usaha, dan lain sebagainya, kita seharusnya mempelajari dulu latar belakang daripada tanah tersebut yang akan kita pergunakan sebagai pekarangan, atau tempat pura, ataupun tempat usaha itu. Kalau kita sudah mempelajari tempat tersebut, latar belakangnya, sehingga kita bisa akan menyesuaikan dengan upacara-upacara yang harus kita laksanakan, tergantung daripada latar belakang daripada karang tersebut, tanah tersebut. Setelah kita mengetahui latar belakangnya, sikut satak pedonang, artinya kita melaksanakan sebuah proses yang namanya sikut satak. Itu nanti saya akan jelaskan di belakang apa yang maksud dengan sikut satak. Nah, setelah kita sikut satak, di sikut satak itu akan ada yang namanya sese. Sese itu adalah hasil daripada hitungan-hitungan daripada sikut satak itu, sehingga mengeluarkanlah sese. Nah, di sese itu ada 22 sese jumlahnya, yang di sana akan sese itu akan mempengaruhi daripada kita nanti setelah kita memasuki karang tersebut, baik ataupun buruk karena sese itu. Jadi agar kita tidak mendapatkan sesuatu yang negatif, alangkah baiknya kita laksanakan proses sikut satak ini, yang mana artinya adalah sikut satak itu adalah sebuah perubahan status, ya, perubahan status dari lahan kosong menjadi lahan terisi, dari bumi menjadi jagat. Makanya sikut satak itu disimbolkan dengan angka 2 dan 00 seperti itu. Ya, satak itu artinya 200. Itu kalau kita pakai lambangnya itu ada angka 2 dan 00. Angka 2 itu adalah simbol daripada Sang Yang Ardhanariswari. Yang disebut Sang Yang Ardhanariswari, Sang Yang Aji Akasa dan Taribu Pratiwi. Beliaulah yang memiliki dunia ini. Beliaulah yang pertama kali semestinya kita mohon izin. Seperti itu. Nah, setelah beliau memberikan izin itu, ada gumi namanya. 0 yang di tengah itu namanya Windu Ametang. Windu Ametang itu artinya gumi. Belum ada kehidupan. Jadi setelah proses berjalan, upacaranya nanti berjalan, asta-asta itu berjalan semua, asta bumi, asta kosala, asta kusali, asta blagoda berjalan semua, sehingga terjadilah sebuah karang. Itu namanya jagat. Itu Windu Amerta, itu 0 yang terakhir. Itu yang dimaksud dengan sikut satak. Sikut satak itu adalah sebuah perubahan status dari bumi menjadi jagat. Jadi setiap kita membuat karang baru, itu seharusnya kita
melaksanakan sikut sata dulu, karena pemahaman di masyarakat sikut sata itu adalah sikut karang wayah, karang yang sudah puluhan tahun, ratusan tahun bahkan lebih lama lagi. Memang leluhur-leluhur kita itu membuat karang pertama kali itu sudah pasti sudah barang tentu melaksanakan proses sikut sata itu. Nah, untuk proses daripada sikut sata itu menggunakan uang kepeng sebanyak 200 keping. Itu ada tekniknya nanti untuk menghitungnya, caranya. Nah, setelah kita mengaturkan sesajennya, penyaksinya yang disaksikan oleh beliau, sang yang ada dari Suari, barulah kita akan proses ke teknik, ke fisik. Nah, dengan menggunakan 200 itu, seperti yang ditayangkan di video, ya seperti itu. Nah, setelah itu uang itu berjejer, nanti kita akan mengukur panjangnya uang 200 itu. Itu setelah kita ukur, nanti akan kita aplikasikan ke lokasi. Gitu. Jadi setelah itu pengukuran sudah selesai, nanti baru kita akan mengaplikasikan ke lokasi dengan cara mengukur daripada ruang daripada tanah yang akan kita gunakan sebagai karang. Yaitu contohnya dari Purwo ke Pasima dan dari utara ke Daksina. Itu saja yang kita ukur. Nah, setelah kita mengukur semuanya itu, kembali lagi kita ke uang tadi, uang yang kita jajarkan tadi. Nah, di sana dari ada hitung-hitungan. Nah, setelah dihitung-hitung, di sana pasti akan keluar sese namanya. Nah, sese itulah yang akan kita pilih. Dari 22 sese itu, ada yang baik, baik sekali, sedang, buruk, bahkan buruk sekali ada. Nah, kalau sikut sata ini tidak kita lakukan, ya, berarti kita tidak akan tahu sese yang mana akan kita dapatkan pada saat kita membuat karang itu. Ya, sudah barang tentu karena kita melanggar aturan sastra, pasti sudah kita akan mendapatkan sese yang tidak baik, karena kita disebutkan memaling gusti. Memaling gusti yang dimaksud sana adalah memaling miliknya Ida Betara, seperti itu. Setelah proses penghitungnya selesai, sudah mendapatkan sese yang seperti kita harapkan, yang baik sekali. Mungkin ada di sana sese luwih guna atau luwih bahagia, sudah kita dapatkan, barulah kita masuk ke proses yang berikutnya. Itu ada kita menancapkan dahan kayu sakti, ya, kayu sakti di setiap sudut daripada batas calon daripada pekarangan tersebut, di setiap sudutnya. Yang mana maksudnya di sini adalah sebelum kita menggunakan itu sebagai karang tempat tinggal kita, bahkan mungkin untuk pura dan yang lainnya, Ida Betara Guru atau Sang Trimurti itulah yang pertama kali turun menyaksikan karang tersebut yang akan dijadikan karang itu. Nah, setelah beliau yang menyaksikan, baru kita menancapkan andongbang sama di setiap sudut daripada batas tanah tersebut. Yang maksudnya di sini adalah setelah Sang Hyang Trimurti, Ida Betara Guru, yang guru menyaksikan, jadi Batara Brahma ditugaskan untuk melebur sekarang daripada kekotoran-kekotoran yang ada di tanah tersebut yang akan dijadikan karang. Nah, setelah dilebur, sudah dibersihkan oleh Ida Betara Brahma, baru ada menanam buah purna jiwa. Nah, setelah dilebur, sekarang akan diurip lagi, dibangunkan lagi jiwa daripada tanah, energi daripada tanah itu. Karena buah itu artinya hasil, purna itu bangun, jiwa itu angkian atau bayu atau energi daripada tanah itu. Itulah yang pertama kali harus kita lakukan. Setelah itu baru ada proses upacara. Di proses upacara ini, tahapan kedua ini, masih kaitan ke Asda Bumi. Ada namanya sebuah upacara nuntun Ida Betari Uma. Kenapa Betari Uma? Karena Betari Uma itu meraga Sang Hyang Ibu Pratiwi, beliaulah yang memiliki daripada tanah dunia ini, bumi ini. Seyogianya kita memohon izin kepada beliau.
Saya ambil contoh misalnya tanah tersebut bekas tarik. Tarik itu atau sawah itu lazim di Bali disebutkan namanya ume. Ini adalah sebuah filosofi ya. Kenapa namanya ume? Ume itu adalah sebutan di Betari Ume. Betari Ume itu adalah Betari Ibu Pratiwi. Beliaulah yang memiliki semua ini, dunia ini. Nah, di Ume itu ada padi atau wija. Dewannya adalah Betari Sri. Jadi kalau ada padi baru namanya carik. Gitu. Kalau kita sudah mengetahui bahwa itu bekas carik, jadi kita mestinya menuntun di Betari Ume, juga Betari Sri. Nah, ada lagi satu, Betari Ume mempunyai wewaduan atau pepatih yang namanya Sang Kebu Kemali. Kebu Kemali inilah yang ditugaskan, diberikan wewenang untuk nengetan tempat itu. Makanya kalau kita salah etika, salah tata krama, memasuki tempat itu menjadikan karang dengan salah tatanan, inilah Sang Kebu Kemali ini akan diberikan wewenang untuk menghancurkan, memberikan upadrawa kepada kita, karena kita melaksanakan itu dengan tidak beretika. Itu. Jadi di sana ada upacara nuntun hidup terima, Sri dan Kebu Kemali. Yang tujuannya itu adalah yang dimaksud dengan nuntun itu adalah memohon izin kepada beliau agar kita diberikan izin menjadikan tempat itu sebagai pekarangan. Memohon izin kepada beliau. Nah, setelah beliau distanakan di sana, ditampakkan pelinggih seperti itu, dan dilingihkan di Sangga Surya, dan barulah kita menyampaikan kepada beliau untuk memohon izin agar kita diberikan izin menggunakan tempat itu menjadi karang. Itu. Setelah beliau masih bersana di sana, baru ada yang kita melaksanakan upacara pengeruak. Itu ada cara pengeruak karang. Nah, dan runtutannya juga yang mengikuti upacara itu mungkin ada pengerapuh, ya sana ada pengerapuh pundukan, jelinjing, dan lain sebagainya. Juga ada penyepihan, sapu hau, dan lain sebagainya. Bahkan di sana lebih baik lagi, di sana ada upacara Laban Pemali Agung. Karena Laban Pemali Agung itu sangat tepat fungsinya untuk menetralisir daripada pemali-pemali yang ada di sana. Nah, 108 banyaknya pemali, ada pemali sawah, salah satunya pemali sawah, pemali Wisnu, pemali Jalinjing, pemali Pundukan, seperti itu, agar dinetralisir oleh upacara itu. Nah, kalau itu sudah berjalan dengan baik, sudah barang tentu kita pada saat kita menjadikan tempat itu pekarangan, kita akan mendapatkan kerahayuan di sana. Seperti itu. Nah, setelah upacara proses pengeruak itu selesai, barulah kembali kita matur sama itu Betari Ume, Betari Sri dan Kebu Kemali. Agar sementara sebelum pekarang itu jadi, agar beliau melinggih mesinap dulu gitu. Mesinap dulu, melinggih di gedong kunci, gedong emas, gedong perak, gedong temaga, gedong timre, agar beliau berstana dulu di sana. Dan pada saatnya nanti kalau kita sudah bisa membangun pariangan tempat beliau juga di sana, pada saat itu beliau akan kita tuntun kembali melinggih di tempat pariangan itu, agar kita bisa menyembah beliau, memohon kepada beliau untuk mengisi kehidupan kita. Itulah tatanan yang harus kita laksanakan sebelum kita membuat sebuah pekarangan. Setelah semuanya berjalan, upacara berjalan, itu adalah tatanan dari Asta Bumi, sekelumit tentang Asta Bumi. Itu yang saya sampaikan itu adalah pokok-pokoknya saja. Nah, setelah itu, setelah upacara selesai, baru kita melangkah ke tahapan berikutnya, yaitu menggunakan sumber yang namanya Asta Kosala. Di Asta Kosala itu baru kita akan menentukan sikut daripada bangunan, jarak-jarak dari antara bangunan
kebangunan seperti itu. Itu namanya Astakosala, itu menggunakan sikut tampak. Mungkin di sana ada 8 sikut yang bisa kita manfaatkan di sana, disesuaikan dengan jenis bangunan yang akan kita bangun. Di sana ada Sri, Indra, Guru, Yama, Rudra, Brahma, Kaluma. Ya, itu kita memanfaatkan ke-8 itu namanya Astakosala. Nah, setelah kita mendapatkan semua itu, sudah ada layout istilahnya, baru kita akan mengembangkan ke aste yang berikutnya, itu Astakosali. Astakosali itu